Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam, yang merupakan perkembangan dari kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia, terutama perkembangan dari kerajaan-kerajaan Islam. Dalam hal ini yaitu perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik yang berkembang sampai saat ini. Nah, perkembangan tersebut tidak lepas dari keterkaitan dengan kehidupan masa kini. Oke. Kalau kerajaan Hindu itu sekitaran abad ke-5, nah kerajaan Islam itu sekitaran abad ke-13. Tapi kalau Islamnya atau budaya Islamnya itu budaya dan agama, itu masuk ke ke Indonesia itu sudah pada abad ke-7 gitu ya. Nah, silakan kalian cari fakta-faktanya mengenai hal itu. Seperti halnya ketika kerajaan Hindu-Buddha itu sebetulnya bukan abad ke-5 masuk Hindu-Buddha tersebut, mungkin abad kedua atau abad ketiga. Namun karena kita berdasar pada bukti atau fakta, maka ditetapkan itu sekitaran abad 4 atau abad 5 di Indonesia adanya Hindu, yaitu dengan adanya yupa tersebut. Jadi ada tulisan. Nah, ini juga kerajaan Islam itu sama. Kerajaan Islam itu sebetulnya abad ke-7 juga sudah berkembang, hanya belum berbentuk kerajaan seperti gitu. Oke. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia itu sama halnya dengan masuknya Hindu ke Buddha. Banyak teori-teori yang yang berpendapat berdasarkan pada fakta-fakta. Apakah teori tersebut salah? Tentu tidak kalau didukung oleh fakta-fakta tersebut. Yang jelas dalam pembelajaran sejarah itu segala sesuatu harus berdasarkan fakta. Dan fakta tersebut kalau bisa itu tidak bisa diganggu-gugat semacam gitu. Nah, makanya di sejarah itu seringkali ada pertentangan ya, karena faktanya masih fakta lunak, bukan fakta keras. Nah, mungkin di kelas 10 kalian itu memahami fakta lunak itu fakta yang masih harus digali lagi, dikoroborasikan dengan fakta-fakta lain. Kalau fakta keras itu tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya tanggal, hari itu kan sudah jelas semacam gitu. Oke, kita ke kerajaan maritim di Indonesia. Masuknya kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam itu kan ada beberapa teori, yaitu ada teori dari Persia, teori dari India, teori dari Mekah sendiri ya, dari Arab. Kemudian ada juga yang teori dari Cina dan sebagainya. Nah, itu kalian silakan di scan yang di halaman 9. Nah, itu ada teori-teori tersebut. Silakan nanti dibaca, oke. Nah, kita masuk di kerajaan Perlak. Tadi dari teori ya. Silakan kalian mau yang mana teorinya. Nah, kita masuk ke kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam itu awalnya yang kita ketahui itu Samudra Pasai. Ternyata setelah diselidiki lagi muncul lagi yaitu kerajaan Perlak, diawali dari kerajaan Perlak. Oke. Kerajaan Perlak. Oke, kemudian kerajaan Islam.
Yang pertama Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak. Kemudian nanti kita akan bahas Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kita akan bahas Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian kita akan bahas Kerajaan Demak. Kemudian kita akan bahas Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Kemudian Kerajaan Banten. Kemudian Kerajaan Gotalo. Waduh, ini oke, di yang baru lagi Kerajaan Gotalo. Kerajaan Goa dan Talo ya. Kemudian Kerajaan Banjar. Kemudian Kerajaan Ternate Tidore. Oke. Nah, itu ada 9 kerajaan yang kita bahas ya. Oke, kita di kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak, di mana Kerajaan Perlak ini oleh siapa? Marco Polo ya, oleh Marco Polo. Marco Polo itu terutama dari faktanya itu dari catatan Choku Fei dan Marco Polo. Jadi Kerajaan Perlak ini sudah ada pada abad 9. Nah, pada abad 9. Oke, maaf. Perlak itu pada abad 9. 9 Masehi. Nah, kalau ingin mengetahui tentang abad 9, ya tinggal kalian bandingkan dengan dengan negara-negara lain ya. Contoh ini Indonesia, kemudian ini Arab misalkan. Nah, ini India. Oke. Nah, di sini kalian itu tinggal di garis waktu. Di garis waktu tersebut kalian ini abad 9 di Indonesia. Nah, bagaimana keadaan abad 9 di Arab? Bagaimana keadaan abad 9 di India, terutama Islamnya di India ya. Kemudian bagaimana keadaan yang kalian ingin bandingkan. Nah, di sini nanti kalian akan memahami dari mana karakter-karakter budaya Islam ya. Oke. Apakah Islamnya dari Mekah, apakah Islamnya dari Arab ya, apakah dari India atau juga ada dari Persia ya. Persia itu di sekitaran Iran ya, di Iran. Nah, kemudian mungkin ada yang lain lagi. Nah, ini merupakan keterkaitan antara hubungan Islam dengan negara-negara yang lain. Ya, nanti akan kalian pahami seperti itu ya. Oke. Kemudian Kerajaan Perlak ini mengalami perkembangan dari yang diawali oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah ya. Kemudian
apa namanya, masa Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat. Nah, di sini Bapak akan ciri khasnya ya, ciri khasnya. Nah, dari ciri khas Perlak di sini yaitu kerajaan Islam yang pertama di Indonesia tentunya. Kemudian yang kedua, kehadiran Islam itu ada di Aceh. Ya, maaf, di Sumatera bagian utara ini nih, Aceh ya. Nah, di Aceh. Ini berarti perkembangannya adalah dari sini. Nah, kalau dari sini berarti dari negara mana? Negara mana ini yang masuk ke sini? Yang nantinya akan berkembang ke sini, ke Banten, kemudian ke Kalimantan, Banjar, ke Sulawesi, Gorontalo, kemudian Ternate Tidore ya di Sulawesi. Nah, itu untuk Perlak. Jadi intinya Perlak negara kerajaan Islam pertama dan memiliki nilai-nilai Islam yang berpengaruh pada masa itu. Kemudian karya sastra, nah di ini ada karya sastra hasil dari saat itu, yaitu kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perlak, yaitu karya Abu Ishaq Al-Makaroni, Sulaiman Al-Pasi ya itu. Jadi di sini sudah ada karya sastra atau sudah berhistoriografi lah semacam gitu. Nah, seperti yang di kelas 10, historiografinya ini masuk kepada historiografi tradisional ya, historiografi tradisional, yaitu yang masih bersifat magis, kemudian masih istana sentris dan lain sebagainya. Oke, kita yang kedua di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini sebetulnya adalah dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Pasai. Kemudian nanti digabungkan, yaitu oleh Marah Silu. Jadi namanya Marah Silu. Raja pertama Marah Silu yang nanti bergelar Sultan Malik As-Saleh. Nah, Marah Silu itu adalah nama asli Indonesia. Nah, kemudian ada pengaruh dari Islam, dijadikanlah nama Sultan Malik As-Saleh. Nah, pada masa Sultan Malik As-Saleh inilah kerajaan Samudra Pasai mulai berkembang. Yang kemudian nanti bersatu dengan kerajaan Perlak. Maksudnya kerajaan Perlak nanti akan disatukan dalam kerajaan Samudra Pasai pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Kemudian, nah disinilah mulai ada kesamaan masyarakat Arab dengan Pasai. Nah di sini ada kesamaan masyarakat Arab dengan Pasai. Itu dilihat dari apanya? Nah, mungkin dilihat dari tata cara beribadahnya. Karena dalam tata cara beribadah kan ada yang berbeda-beda ya. Ada beberapa madhab kan. Nah, itu mungkin itu kemungkinan bisa dijadikan sebuah analisis. Oke. Nah, kemudian julukan dari Samudra Pasai pada saat itu adalah Serambi Mekah. Nah, berarti di sini dari namanya saja itu sudah mengacu kepada Mekah. Dan ini merupakan Islam yang terkuat ya sampai sekarang gitu. Nah, kemudian di sini sudah ada yang namanya mata uang. Secara ekonomi ada yang namanya mata uang, dirham. Kemudian masih kayak perekonomiannya itu perdagangan. Karena karakter Islam itu adalah berdagang ya. Berdagang seperti ya sunnah Rasulnya seperti gitu ya. Berwirausaha. Nah, kalian bisa mengambil nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian masuk ke kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan bagian dari Kesultanan Pidi ya.
seorang bangsawan Pidi bernama Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan kerajaan baru di bekas wilayah Kesultanan Lamuri dan dinamakan dengan Aceh Darussalam. Nah, ini setelah kerajaan Samudra Pasai melemah, muncullah kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat perdagangan. Nah, jadi kita tidak lepas, Indonesia itu tidak lepas dari pusat-pusat perdagangan. Makanya Indonesia bisa maju kalau pelabuhan-pelabuhannya itu dikembangkan kembali. Ingat, pelabuhan itu adalah membawa barang-barang yang kemudian nanti barang tersebut akan bersandar di pelabuhan tersebut. Kalau sudah ada barang, pasti ada kegiatan ekonomi. Kalau sudah ada kegiatan ekonomi, nanti akan ada pertukaran uang. Kalau sudah ada pertukaran uang, nanti akan ada bergulir uang tersebut. Nah, kalau sudah bergulir, maka produksi akan terjual yang akhirnya nanti kita akan kaya, semacam gitu ya. Makanya di daerah Jawa Barat kita berbeda dengan di daerah yang memiliki pelabuhan. Contoh itu di Cirebon, kalau di Jawa Baratnya ya, di Cirebon, di Banten. Dulu Jawa Barat, Banten termasuk Jawa Barat, sekarang sudah memisah Banten dan Jakarta gitu. Nah, itu berbeda dengan di daerah pedalaman Jawa Barat. Nah, daerah pedalaman Jawa Barat itu lebih cenderung kepada pertanian gitu, sehingga skupnya itu ya gitu-gitu aja. Beda dengan yang banyak berinteraksi. Nah, makanya Islam itu selalu melakukan interaksi. Nah, dengan berinteraksi maka Islam akan berdakwah ya, semacam gitu. Makanya banyak yang mengislamkan itu adalah para saudagar yang ulama juga, seperti itu. Itu ya, itu karakter dari kerajaan Islam. Makanya kalau kalian misalkan yang sekarang diam di rumah, kemudian cuma di kamar saja, tidak berinteraksi dan lain sebagainya, maka itulah akan terjadinya kehancuran. Karena tidak adanya, kalau tidak berinteraksi itu tidak akan ada yang namanya ilmu, semacam gitu. Adapun yang sekarang yang pandemi kan tidak terhalang juga ya, yaitu terhalang, maksudnya tidak terhalang untuk berkomunikasi. Kan ada YouTube, ada WA dan sebagainya. Tinggal kalau di sini adalah bagaimana kalian memanfaatkan media sosial tersebut. Oke. Itu dari Aceh Darussalam. Kemudian masuk ke Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu di Jawa ya, Kerajaan Demak. Nah, karakter kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan baik Hindu Buddha maupun Islam itu Jawa dengan di luar Jawa itu berbeda. Kalau di Jawa itu pasti nantinya akan terjadi satu keturunan, gitu ya. Nah, kalau ditelusuri itu masuknya nanti pada masa Kerajaan Tarumanagara. Nah, itu Kerajaan Tarumanagara yang kemudian dari Tarumanagara nanti masuk ke Kalingga, kemudian Mataram kuno, kemudian nanti Mataram kuno itu beralih ke Medang Kamulan, nanti terbagi dua. Nah, yang terbagi dua kemudian nanti terus terjadi konflik sampai ke Kerajaan Majapahit. Nah, dari Kerajaan Majapahit ada turunannya juga, yaitu Kerajaan Demak. Nah, yang nanti dari Kerajaan Demak masuk ke Mataram Islam. Nah, Mataram Islam yang nanti masuk juga ke Kerajaan Banten. Nah, itu jadi uniknya yang di daerah Jawa itu hampir satu keturunan, semacam gitu ya. Tapi tidak semuanya. Gitu. Nah, kita di Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu dipimpin didirikan oleh Raden Patah, yaitu pada abad ke-16 ya. Pada abad ke-16 di mana abad ke-14 itu Kerajaan Majapahit itu mulai runtuh ya, karena
adanya raja-raja yang kurang cakap seperti Raden Hayam Wuruk. Nah, setelah tidak ada kecakapan, kemudian terjadi pertentangan di dalam keluarga, intrik-intrik ya, intrik konflik di dalam keraton, yang kemudian ditambah lagi dengan masuknya agama Islam, di mana agama Islam itu tidak mengenal kasta, kemudian lebih moderat dan peribadahan yang tidak ribet misalkan semacam gitu, yang akhirnya diakui oleh masyarakat, lebih masuk ke masyarakat, terutama dalam hal perekonomian ya. Dalam perdagangannya pun ini para saudagar kan berdasarkan pada syariat Islam gitu ya, semacam tidak mengurangi timbangan dan sebagainya ya. Mereka kan berdasarkan hadis Quran dan hadis macam gitu, sehingga banyak yang simpati, kemudian empati, yang akhirnya pada masuk Islam itu. Kemudian nah dari Raden Patah berkuasa di Kerajaan Demak, kemudian digantikan oleh Pati Unus. Nah pada masa Pati Unus ini mulailah ada yang namanya itu Portugis ya. Mulailah kita di abad 16 itu sudah masuk yang namanya ke pengaruh Eropa ya, sudah masuk yang namanya pengaruh Eropa, yang akhirnya pengaruh Eropa tersebut berpengaruh ke Indonesia ya. Budaya-budaya barat mulai masuk ke Indonesia. Nah Pati Unus ini disebut juga dengan Pangeran Sabranglor karena beliau itu menyerang ke daerah Sumatera untuk mengusir Portugis ya. Oke, lanjut. Itu kemudian pada puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Trenggono. Nah, di mana pada masa Sultan Trenggono pesisir utara Pulau Jawa dikuasai sampai di Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, Banjar ya, salah satunya Banjar juga ya, itu di bawah Sultan Trenggono. Kemudian perekonomian kerajaan Demak itu bertumpu pada perdagangan juga, perdagangan maritim dan agraris ya. Pelabuhan-pelabuhannya itu banyak sebagai transit ya, banyak yang sebagai persinggahan yang menghubungkan perdagangan internasional ya. Jadi dari mana-mana masuk ke sana, yang akhirnya banyak berinteraksi. Nah kemudian perkembangan Islam ini tidak lepas dari peran Wali Songo ya, pada masa ini. Di antaranya ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Kudus ya, ada berapa sunan itu ya, kalian harus tahu ya, karena para sunan tersebut yang membawa Islam kepada kita ya. Nah kemudian dalam sehari-hari agama Islam di Demak berakulturasi dengan masyarakat Jawa. Nah masyarakat Jawa semacam upacara selamatan, yasinan, kemudian nah di sini kadang di sini ada masuk budaya Jawa dengan Islam. Nah di sini masuklah sinkretisme. Sinkretisme itu jadi perilaku-perilaku Hindu-Buddha masih dilakukan semacam gitu ya. Nah, bagaimana perilaku-perilaku Buddha tersebut? Silakan kalian di Google apa itu sinkretisme, dicari. Nah kemudian masuk di Kerajaan Mataram Islam. Nah tadi Aceh, Demak sudah kita bahas. Kita Mataram Islam. Mataram Islam itu didirikan di Kota Gede oleh Ki Ageng Pamanahan ya, di Yogyakarta. Mataram Islam mulai muncul di Yogyakarta. Ini bedakan
antara Mataram kuno dengan Mataram Islam. Kalau Mataram kuno itu bercorak Hindu-Buddha. Kalau Mataram Islam ya tentu Islam. Gitu. Dan dua-duanya itu di Yogyakarta atau di di Mataram ya, daerah Mataram. Kemudian berkaitan Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam itu sangat berkaitan dengan Kerajaan Demak dan Pajang. Nah, bagaimana keduanya bisa menjadikan Mataram Islam, silakan cari. Dan dari Mataram Islam nanti akan terjadi dua kerajaan ya, dua keraton yang sekarang itu ya, Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Kenapa bisa seperti itu? Oke, nanti kita bahas. Nah, Kerajaan Mataram Islam mulai berkembang pada masa Panembahan Senopati yang di bawah pemerintahan Sultan Agung. Nah, di sini Sultan Agung yang mencapai puncak kejayaan pada Mataram Islam, di mana beliau itu menyerang Portugis yang ada di Sunda Kelapa ya, di Batavia. Tapi maaf, bukan Portugis tapi VOC. Tapi beliau itu mengalami kegagalan karena logistik dari Kerajaan Mataram atau di bawah Sultan Agung tersebut dibakar oleh VOC, sehingga terjadi kelaparan yang akhirnya dapat digagalkan oleh VOC di Batavia. Nah, ini sudah masuk ke VOC ya. Nanti sama Bapak akan bahas perkembangan atau garis waktu dari pengaruh Eropa. Sekarang di Islam dulu. Kerajaan Islam mulai mengalami kemunduran. Nah, kemudian berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Kerajaan Mataram Islam terpecah, yaitu tadi yang kita bahas, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, di mana Yogyakarta oleh Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Adapun Kesunanan Surakarta terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Mangkunagara. Jadi kalau Yogyakarta Pakualam, kalau Surakarta Mangkunagara. Nah, nanti masyarakat Kerajaan Mataram Islam bersifat feodal. Sistem feodal di Kerajaan Mataram Islam memunculkan struktur masyarakat baru berdasarkan atas penguasaan tanah. Nah, ini apa sih feodal? Ya, silakan cari. Nanti kita bahas ya. Walaupun ini akan kebahas sedikit demi sedikit ya. Apa itu feodal? Nah, Kerajaan Mataram Islam memunculkan struktur masyarakat baru tadi ya. Di mana strukturnya adalah ada raja, pegawai kerajaan, dan wong cilik. Nah, kehidupan masyarakat feodal berkaitan erat dengan hubungan patron-klien. Nah, patron itu atasan, klien bawahan. Nah, ini yang namanya feodal. Kalau ini feodal berdasarkan kepada agraris, yaitu biasanya kepemilikan tanah, yaitu yang di Indonesia. Nah, di sini kalau ada pemilik tanah pasti ada yang buruh. Nah, itu terjadilah yang namanya patron, klien, atasan, bawahan. Nah, kalau yang modern yang sekarang itu mungkin masuk kepada pemilik modal dan buruh ya. Kalau dulu pemilik tanah dan penggarap tanah. Nah, kalau yang feodal yang sekarang, yang tadi yang lebih modern itu lebih kepada industri. Nah, mungkin konsep patron klien ini beberapa tahun kemudian mungkin ada strukturnya akan berbeda. Bukan kalau dulu kan pemilik tanah, penggarap tanah, sekarang pemilik modal dan buruh, mungkin nanti akan apa itu wallahu alam ya. Itu karena kehidupan yang akan datang itu kita tidak bisa memprediksi. Oke, kemudian perekonomian Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada agraris tetap dan perdagangan. Nah, di sini karya sastra yang diilhami oleh cerita Ramayana dari India seperti kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata. Sultan Agung juga memadukan nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa dengan cara membuat kalender Jawa yang menggabungkan sistem tahun Hijriah dan tahun Saka.
Sultan Agung juga menulis kitab sastra gending yang menjelaskan ajaran manunggaling kaula Gusti. Nah, apa itu manunggaling kaula Gusti? Nah, silakan dicari lagi biar tidak disuapin sama Bapak ya. Nanti kita bahas di lain waktu. Oke. Nah, dari kerajaan Mataram Islam nanti ada kerajaan Banten. Nah, kerajaan Banten itu tidak lepas dari kerajaan Mataram Islam juga. Ya, Banten, di mana Banten didirikan oleh Fatahillah. Nah, Fatahillah mengangkat putranya yang bernama Maulana Hasanuddin sebagai penguasa di Banten. Ya, nah ini yang Sultan Hasanuddin itu ada dua ya. Ada Hasanuddin itu di Banten, kalau Hasanuddin itu di Goa Talo, Sulawesi. Oke. Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Selat Sunda. Ia memperluaskan wilayah ke daerah penghasil lada di Lampung. Makanya di Lampung itu kebanyakan seperti Jawa. Kemudian Banten juga berbeda dengan di daerah Bandung, Cianjur dan sebagainya ya. Banten itu agak ke Jawa-Jawaan kan. Nah, itu tidak lepas dari sejarah juga, tidak lepas dari pengaruh sejarah siapa? Fatahillah. Fatahillah kan dari Cirebon, di mana Cirebon itu nanti dari Jawa juga. Ya gitu, ya. Jadi kalian paham, oh seperti gini ya, gitu ya. Nah, kemudian kerajaan Banten ini puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, makanya ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya, Untirta. Nah, Sultan Ageng itu membangun armada yang kuat, di mana beliau itu lihai dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Inggris. Nah, ini sudah ada masuk Inggris, Prancis, Tiongkok, Persia, Arab. Kalau Persia, Arab, Tiongkok itu sudah diawali dari dulu. Nah, kalau Inggris, Prancis nanti akan muncul Portugis juga muncul, siapa itu Belanda atau POC. Nah, itu akibat dari the Dark Ages di Eropa. Nah, yang akhirnya terjadilah kita menjadi stagnan perkembangan Indonesia pada saat ini dan cenderung kepada Eropa sentris gitu. Apakah kita bisa kembali lagi seperti kemasan kerajaan-kerajaan zaman dulu? Nah, itu tergantung dari generasi muda yang akan membawa Indonesianya. Nah, kemudian hubungan diplomatik ini meningkat dan mencari dukungan dalam melawan VOC. Nah, di mana VOC ingin menguasai Banten gitu ya. Tahu sendiri VOC itu sangat licik dalam berekonomi ya, berdagang. Oke. Kemudian di sini Banten. Nah, kemudian kerajaan Guatalo. Nah, kerajaan Guatalo ini tidak lepas dari yang namanya Sultan Hasanuddin yang tadi ya. Nah, untuk Guatalo itu tidak lepas juga dari perjanjian Bongaya ya, perjanjian Bongaya. Oke, kita lanjut di kerajaan Banjar. Nah, Banjar di Kalimantan itu oleh Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryanullah. Nah, yang kemudian puncak kejayaannya itu nanti ada siapa namanya di kerajaan Banjar tuh? Pangeran Antasari. Nah, kemudian nanti kita kerajaan Ternate Tidore. Nah, Ternate Tidore ini yang sangat yang uniknya di Ternate Tidore itu ada dua kerajaan yang nanti didukung oleh Portugis dan didukung oleh Spanyol. Nah, kemudian
mereka memanfaatkan Portugis dan Spanyol yang akhirnya Spanyol kalah dan lebih ke daerah Filipina, yang kemudian Portugis mulai menguasai daerah Indonesia pada saat itu. Oke. Dan ini sangat penting di dalam Ternate Tidore, terutama dalam Kepulauan Maluku ini ya. Oke. Nanti, silakan di scan QR-nya, nanti akan ada tentang kerajaan Ternate Tidore. Banten, Goa. Kalau kita sudah bahas Banjar. Nah, kemudian yang terakhir kerajaan Ternate Tidore. Nah, itulah jadi di sini kalian harus memahami tentang perkembangan ya kita, karena sejarah itu tidak lepas dari yang namanya kronologis waktu dan sinkronik dan diakronik gitu. Nah, kalau sinkroniknya kalian itu memahami tentang kehidupan politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, serta budaya tiap-tiap kerajaan Islam di Indonesia. Contoh yang tadi ya, politik dan pemerintahan misalkan di Banten itu terjadi hubungan diplomatik dengan negara-negara. Nah, Bapak contohnya di Banten nih. Oke. Hubungan diplomatik, kemudian terjadi pertentangan antara ayah dan anaknya ya. Kemudian juga kekalahan dari Banten. Kemudian yang kedua tentang sosialnya bagaimana di Banten ini. Oke. Kalau tadi di Mataram Islam terjadi feodalis ya, Nah, kalau di Banten bagaimana? Apakah terjadi feodalis? Tidak. Kemudian ekonominya, nah rata-rata ini kerajaan Islam di Indonesia perekonomiannya itu dari berdagang, kemudian agraris juga ya. Kemudian budaya. Nah, budaya tiap-tiap kerajaan maritim di sini terutama terlihat dari karya sastranya ya. Ada kaligrafi dan sebagainya. Nah, ini kalau dari Aceh Darussalam apa, Demak apa karya sastranya. Silakan dicari dan kita akan nanti dievaluasi. Oke. Mungkin itu dari Bapak, penjelasan dari Bapak tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Ini nanti setelah setelah habis bahasan, mungkin Bapak akan mengulas lagi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, terutama kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Karena ini satu sekilas. Kalau dulu itu perkerajaan ya dibahasnya. Nah, kalau yang sekarang itu beberapa kerajaan dibahas dalam satu pertemuan yang akhirnya ya begitu. Hanya dasarnya saja. Nanti kita silakan kalau ada yang dibahas, kita akan bahas di dalam grup WA. Oke. Mungkin itu pertemuan kali ini dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu dari pembelajaran sejarah minat ini bermanfaat untuk kehidupan kalian, di mana kalian tidak lupa dengan sejarah. Jadi tidak lagi menggali-gali lagi sejarah karena sudah ada dalam otak kalian itu tentang sejarah tersebut. Contoh yang sekarang misalkan yang lagi viral ya, tentang agama Bahai. Nah, agama Bahai itu dari mana? Nah, di sini kan tidak dibahas ya di yang Bapak ini. Nah, mungkin itu dengan diskusi yang tentu dianalisis melalui sejarah gitu. Itu menariknya sejarah seperti gitu. Kemudian seperti kok di Pamengpeuk bisa ada Islam, bagaimana seperti itu ya. Nah, itu mungkin itu di sela-sela waktu kita berdiskusi atau ngobrol lah semacam gitu.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.